Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan pembelajaran geografi pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang flora dan fauna di Indonesia. Kalau pada video sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna tersebut, maka pada hari ini kita akan membahas wilayah mana sajakah yang banyak terdapat flora dan fauna, kemudian fauna dan flora khas apa yang banyak terdapat di wilayah tersebut. Persebaran flora dan fauna di Indonesia secara garis besar dibedakan menjadi 3. Flora dan fauna yang terdapat di Indonesia Barat, kemudian flora dan fauna yang terdapat di Indonesia Tengah, serta flora dan fauna yang terdapat di Indonesia Timur. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas persebaran flora di Indonesia. Tetapi sebelumnya, kita akan membahas dulu bagaimana sih karakteristik ekologis flora di Indonesia bagian barat tersebut. Wilayah Indonesia Barat termasuk beriklim AF atau iklim hutan hujan tropis karena memiliki curah hujan lebih dari 100 mm per bulan. Di wilayah ini banyak terdapat hutan hujan tropis, sehingga disebut sebagai iklim AF atau iklim AF sering juga disebut sebagai hutan hujan tropis. Jenis flora yang ada di kawasan Indonesia bagian barat ini dicirikan dengan pohon yang berbatang tinggi, berdaun kecil dan rindang. Kemudian contohnya yang banyak terdapat di situ adalah karet, kemudian kapur barus, kemenyan, meranti, mahoni, dan sebagainya. Nah, sekarang kalau kita lihat, apakah Kalimantan termasuk dalam flora Indonesia Barat? Jawabannya akan kalian temukan pada slide berikutnya. Selain jenis tanaman tadi, di Indonesia bagian barat juga banyak ditemukan tumbuhan merambat seperti epifit, pakis, dan anggrek. Nah, ini jawaban dari pertanyaan ibu tadi. Jenis flora Indonesia bagian barat itu banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Kalimantan. Jenis floranya yang banyak dibudidayakan serta banyak tumbuh alami bisa kalian baca pada slide yang ibu tampilkan berikut. Setelah itu, mungkin kalian bisa mencari contoh-contoh lain atau jenis flora lain yang terdapat di lingkungan kalian yang merupakan flora endemik atau flora yang memiliki kekhasan yang tidak dimiliki oleh wilayah lain. Nanti kalian bisa catat di buku kalian, kemudian kalian share dan bagikan kepada teman-teman kalian. Jenis flora yang banyak di Sumatera, kalian bisa lihat ada pinus, kamper, meranti, kayu besi, kayu manis, beringin, dan rafflesia. Di Pulau Jawa banyak ditemukan jati, mahoni, beringin, pinang, bunga anggrek, dan bugenvil. Di Kalimantan banyak kalian temukan ramin, kamper, meranti, besi, jelutung, bakau, pinus, dan rotan. Kita lihat flora yang dibudidayakan yang paling banyak di Kalimantan apa? Nah, langsat itu adalah tanaman endemik atau flora endemik daerah Kalimantan, rambutan, durian, dan sebagainya. Flora Indonesia bagian tengah itu memiliki karakteristik atau ciri khas sebagai berikut. 1. Wilayah Indonesia bagian tengah termasuk beriklim AM atau dikenal dengan iklim musim, dengan curah hujan antara 60 mm per bulan sampai dengan 100 mm per bulan. Flora Indonesia Tengah merupakan daerah peralihan antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Jenis flora di Indonesia Tengah yang sangat menonjol adalah hutan musim. Contoh utamanya adalah hutan jati.
Ciri khasnya adalah umumnya pohonnya ditemukan lebih rendah daripada hutan hujan tropis. Ciri khas yang lain adalah biasanya jenis hutan yang terdapat pada flora Indonesia Tengah itu seragam. Jadi jenis tanamannya adalah sama atau homogen. Kemudian karena merupakan hutan musim, maka pada musim kemarau biasanya tanaman tersebut akan menggugurkan daunnya, dan pada musim penghujan dia akan meranggas atau mulai bertunas atau lebat. Ya, tanamannya seperti ini. Biasanya juga jenis kerapatannya itu lebih renggang apabila dibandingkan dengan hutan hujan tropis. Terakhir, kalau kita lihat di mana saja sih terdapat sebaran dari flora di Indonesia bagian tengah itu. Jadi, jenis flora Indonesia bagian tengah itu banyak ditemukan di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Jenis floranya bisa kalian lihat adalah seperti yang saya tampilkan pada slide. Sulawesi ada eboni, ada kayu besi, ada pinus, kayu hitam, rotan, dan beberapa jenis anggrek. Di Nusa Tenggara ada jati, kemudian ada akasia, ada cendana. Bali juga termasuk dalam wilayah ini ya. Kemudian Maluku ada sagu, meranti, kayu putih, dan sebagainya. Flora yang dibudidayakan kalian bisa lihat antara satu pulau dengan pulau yang lain itu memiliki kekhasan masing-masing. Terakhir adalah flora Indonesia bagian timur. Wilayah Indonesia bagian timur termasuk beriklim AW. Curah hujannya kurang dari 60 mm per bulan anak-anak. Makanya biasanya pada wilayah Indonesia bagian timur banyak terdapat sabana dengan ciri padang rumput, terdapat semak belukar dan pohon-pohon yang rendah. Nanti akan ada lagi istilah stepa. Pada pertemuan yang akan datang nanti akan kita bahas apa sih stepa itu, apa sih perbedaannya dengan sabana. Nanti akan kita temukan pada saat kita membahas persebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Berikutnya, karakteristik dari flora Indonesia bagian timur. Jenis flora biasanya tumbuh secara alami di wilayah Indonesia bagian timur itu sama dengan flora di benua Australia. Kenapa demikian? Karena sebelum zaman glasial, Indonesia Timur merupakan satu daratan dengan Australia. Jenis flora khas Indonesia Timur antara lain pohon rasamala dan eukaliptus. Setelah kita mempelajari persebaran flora yang ada di Indonesia, materi berikutnya kita akan mempelajari persebaran fauna di Indonesia atau persebaran hewan di Indonesia. Persebaran di Indonesia atau dunia hewan di Indonesia itu cukup banyak karena dipengaruhi oleh keadaan tumbuhan dan iklim. Iklim kita yang hangat itu memungkinkan untuk tumbuhnya beberapa jenis flora dan hidupnya berbagai jenis hewan yang sangat beragam di Indonesia. Keadaan hewan di Indonesia sama dengan keadaan tumbuhan, di mana terjadi akibat adanya dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul yang dulunya itu pernah menjadi satu dengan benua Asia dan menjadi satu dengan benua Australia. Maka persebaran fauna di Indonesia juga dibagi menjadi 3 daerah fauna. Fauna bagian barat dan fauna Indonesia bagian tengah itu dibatasi oleh garis Wallace. Fauna Indonesia bagian tengah dan fauna Indonesia bagian timur dibatasi oleh garis Weber. Ya. Kalian cari sendiri nanti kira-kira garis Wallace itu melewati wilayah mana saja dan garis Weber itu melewati wilayah mana saja. Ya. Kemudian, apa saja sih ciri-ciri hewan di Indonesia bagian barat? Ciri-ciri hewan di Indonesia barat. Hewan Indonesia barat biasa disebut dengan fauna asiatis. Biasanya merupakan mamalia berukuran besar. Contohnya adalah gajah Sumatera, ada banteng, ada harimau Sumatera.
kemudian terdapat banyak jenis primata, kemudian terdapat juga berbagai jenis burung, tetapi warnanya tidak begitu menarik kalau kita perhatikan, tidak seperti jenis-jenis burung yang banyak terdapat di wilayah Indonesia bagian timur. Kemudian kalau kita lihat, fauna Indonesia Barat itu dibagi menjadi 3 pulau juga, sama dengan di flora tadi anak-anak. Ada di Pulau Sumatera, tersebar juga di Pulau Jawa, dan tersebar lagi di Pulau Kalimantan. Terdiri dari hewan liar, hewan budidaya, dan hewan yang dilindungi. Kalian bisa perhatikan pada slide yang saya tampilkan berikut. Yang kedua adalah hewan yang berada di daerah peralihan. Hewan yang berada di daerah peralihan itu terdapat di antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Biasa disebut dengan istilah fauna peralihan atau transisi oriental australis. Biasanya banyak terdapat pada wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Contohnya adalah komodo yang banyak terdapat di Pulau Komodo, kemudian ada babi rusa yang banyak kalian temukan di Sulawesi, kemudian anoa, burung maleo itu juga banyak terdapat di Sulawesi. Berikutnya, fauna Indonesia bagian tengah atau fauna peralihan itu banyak terdapat tadi sudah kita sebutkan sebelumnya, itu di Sulawesi dan sekitarnya serta Kepulauan Nusa Tenggara. Di slide bisa kalian baca, kalian tuliskan di buku catatan kalian. Ada hewan liarnya, ada hewan yang memang dibudidayakan, dan apa saja hewan yang sekarang sangat dilindungi. Terakhir adalah ciri hewan Indonesia di bagian timur. Ciri hewan Indonesia bagian timur atau disebut dengan fauna australis biasanya merupakan mamalia yang berukuran kecil. Kemudian mamalianya juga ada beberapa yang berkantong, misalnya walabi kecil, ada walabi semak, ada kanguru pohon. Dan burung-burung yang banyak terdapat di Indonesia bagian timur itu biasanya memiliki warna yang sangat menarik dan beragam. Contohnya adalah burung cendrawasih, burung kasuari, yang kalau kita lihat merupakan burung-burung yang sangat indah, yang sangat menarik, baik warnanya maupun bulu-bulunya. Ya. Fauna Indonesia bagian timur atau fauna australis banyak ditemukan di mana? Banyak ditemukan di Kepulauan Maluku, Papua, dan sekitarnya. Ada beberapa gambar yang bisa kalian lihat pada slide yang saya tampilkan. Di slide juga saya tampilkan apa saja sih hewan liar, hewan budidaya, dan hewan yang dilindungi. Bisa kalian catat di buku catatan kalian, dan apabila kalian mendapatkan contoh yang lain, bisa kalian tambahkan pada tabel tersebut. Itulah yang materi yang kita pelajari pada hari ini. Materi berikutnya pada video yang akan datang kita akan mempelajari tentang penggolongan hutan. Jadi apa saja sih jenis-jenis hutan? Karena kalau kita perhatikan Indonesia itu disebut juga sebagai paru-paru dunia anak-anak. Kenapa disebut seperti itu? Karena yaitu tadi, sebagian besar wilayah Indonesia masih berupa hutan. Nah, makanya kenapa kita perlu belajar tentang hutan? Karena memang hutan itu sangat penting buat kehidupan kita di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Tetapi materi tersebut dapat kalian temukan nanti pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Apapun yang baik pada video ini bisa kalian ambil, bisa kalian pelajari, tetapi ada yang kurang baik mungkin bisa kalian tinggalkan. Dan apabila ada tambahan materi, silakan bisa kalian baca dan kalian pelajari pada buku-buku atau materi yang berkaitan dengan materi berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.